Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apakah sudah makan hari ini? Siap, sudah, Mister. Baik, jika sudah makan semuanya berarti sudah siap ya untuk mengikuti kelas hari ini. Siap. Baik, kemudian Mr. absen ya dari absensi yang pertama. Abdul Firly hadir. Muhammad Saifuddin Hadir. Sultan Nur Rasyad Alfa. Agung Nugraha izin ya apa atau Alfa? Alfa. Ikhwanul Musakin izin kemana dia? Izin ke pantai, Mister. Pantai. Oh, ada acara keluarga ya. Ya. Terus Fazri Al Amin hadir. Fandi Al Ahir izin atau Alfa? Izin. Fauzi Muhtohar Alfa. Baik, berarti dari ketujuh siswa yang berangkat ada 3 orang ya pada kesempatan hari ini. Baik, di pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang membaca ya, mata pelajaran membaca. Dan ada yang masih ingat apa itu tujuan membaca? Mohon Saifuddin untuk menjawab pertanyaannya. Tujuan membaca adalah untuk membaca serta memperoleh informasi mencakup dan memahami makna bacaan. Selanjutnya ada pertanyaan mengenai aspek-aspek membaca itu ada berapa kawan-kawan? Aspek membaca ada 2, yaitu keterampilan yang bersifat mekanis berupa pengenalan bentuk huruf, pengenalan linguistik. Nah, tadi kan sudah disebutkan tujuan membaca dan juga aspek membaca. Sekarang saya mau bertanya ya, apa sih pengertian membaca tersebut? Pengertian membaca merupakan suatu kemampuan untuk melihat lambang tertulis dan mengubah lambang-lambang tertulis tersebut melalui fonik menuju membaca lisan. Baik, sebelumnya sudah di absen dan saat ini adalah kita langsung masuk materi ya, yaitu membaca di dalam hati. Sebelumnya ada yang tahu apa itu membaca di dalam hati? Belum. Membaca dalam hati kita hanya menggunakan ingatan visual saja atau visual memory yang melibatkan pengaktifan mata, ingatan, serta memiliki tujuan yaitu adalah untuk memperoleh informasi dari isi bacaan yang kita baca tadi. Sampai sini paham ya atas penjelasannya tadi? Nah, sebelumnya sudah saya persiapkan bahan bacaan yang nanti kalian bisa gunakan praktek membaca di dalam hati, yaitu mengenai legenda Danau Toba. Sebelumnya ada yang tahu legenda Danau Toba itu seperti apa ceritanya? Belum ya. Nah, ada yang tahu nggak pulau Danau Toba itu letaknya di mana? Tidak tahu. Jadi belum tahu ya. Nah, itu kan di bangku kalian sudah ada teks ya. Kalian bisa membacanya di dalam hati ya. Bisa kan baca di dalam hati? Bisa. Tadi kan sudah saya jelaskan. Nah, jadi itu Danau Toba itu letaknya di Sumatera Utara ya, atau di provinsi ibu kotanya Medan. Sumatera Utara itu provinsinya ya. Nah, jadi Danau Toba itu diceritakan di dalam legenda ada seorang pemuda yang bernama Toba ya. Seorang pemuda yang yatim piatu dan kesehariannya itu memancing ikan gitu loh. Dan mencari kayu seperti itu. Namanya tinggal di hutan kan. Nah, singkatnya cerita, si Toba ini ketika mancing itu mendapatkan ikan emas yang memiliki sisik yang indah, sehingga Toba itu jatuh cinta kepada ikan tersebut dan berniat untuk merawatnya atau mengingu. Kalau orang Jawa itu mengingunya gitu. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kalian baca di teks yang saya berikan tadi dengan menggunakan metode nyaring ya, dengan metode membaca di dalam hati. Setelah praktek membaca di dalam hati tadi ya, itu kan
tujuan utama dari membaca di dalam hati adalah untuk mencari informasi atau memperoleh informasi. Nah, setelah kalian membaca Legenda Danau Toba ini, informasi apa yang kalian dapatkan? Coba sebutkan Saifuddin. Jadi ini Mister, bahwasanya legenda Danau Toba itu menceritakan bahwa ada seorang anak laki-laki, anak yatim piatu yang tinggal di hutan. Suatu hari anak tersebut mancinglah di danau dan ia mendapatkan ikan emas yang sangat indah siripnya. Dan anak tersebut berniat untuk mengopeninya atau merawatnya. Baik. Selanjutnya pertanyaan untuk si Firly. Dari bahan bacaan tadi, siapakah nama anak dari Toba? Nama anaknya adalah Samosir. Samosir, ya benar. Dari membaca di dalam hati tadi, di manakah letak legenda Danau Toba tersebut? Fajri, tolong dijawab ya. Legenda tersebut dari Sumatera Utara. Baik, terima kasih jawabannya ya. Jawabannya semuanya benar. Dan pada sesi terakhir ini kan kita kan berasal dari daerah yang berbeda-beda kan ya. Nah, setiap daerah tuh pasti memiliki kisah legendanya sendiri-sendiri. Ada yang berasal dari Belitang, ada yang berasal dari Labuan Maringgai, dan ada yang berasal dari Beteng. Nah, pasti kan ada masing-masing cerita rakyat yang berkembang di tengah-tengah kalian kan ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, untuk tugasnya adalah kalian mencari cerita rakyat tersebut ya, dan ditulis di siap? Baik, demikianlah materi pada hari ini. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.